Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di struktur aljabar 1, yaitu tentang operasi biner. Ini adalah outline dari materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, saya akan coba jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi biner. Jadi, yang dimaksud dengan operasi biner adalah pertama, misalkan G itu adalah suatu himpunan. Misalkan G adalah suatu himpunan, nah suatu operasi biner pada G biasanya kadang dinotasikan bintang ya, merupakan suatu fungsi yang memasangkan setiap pasangan terurut elemen-elemen dari G ke suatu elemen di G. Nah, jadi kalau saya tuliskan secara lebih detailnya gitu ya. Jadi suatu operasi biner bintang ya, notasinya enggak mesti bintang. Ini hanya menunjukkan bahwa operasi di sini sifatnya umum gitu ya, bukan penjumlahan, bukan pengurangan, bukan hanya perkalian ataupun tapi ini bersifatnya umum. Jadi operasi bintang apapun itu disebut dengan operasi biner pada himpunan G gitu ya. Jadi si operasi itu merupakan suatu fungsi ya yang memetakan himpunan G cross G gitu ya. Tadi kan semua pasangan terurut yang ada di G artinya yang daerah asalnya itu adalah G cross G ke G lagi. Ya, artinya di sini kalau saya petakan elemennya ini misalkan saya tulis ini A, B dipetakan ke A bintang B gitu. Jadi notasinya yang kita gunakan adalah A bintang B, atau kadang ada yang menuliskan kalau misalkan fungsi yang biasa kalian kenal kan jadinya kalau misalkan saya tulis F dari X ke Y, ini misalkan memetakan X ke Y gitu ya. Saya tuliskan ini Fx sama dengan Y. Ini juga sebenarnya didefinisikannya serupa bintang dalam kurung A, B gitu. Ya, sama dengan, nah hanya saja biasanya dinotasikan bintang A, B-nya itu sebagai A bintang B. Ini untuk penyederhanaan gitu ya. Jadi memetakan pasangan terurut A, B ke A bintang B. Jadi itu yang disebut dengan operasi biner. Operasi biner adalah suatu fungsi yang memetakan semua pasangan terurut di G atau G cross G ke G. Ya, artinya sebagaimana fungsi dia harus terdefinisi dengan baik gitu ya. Nah, kita lihat contohnya seperti apa saja yang merupakan operasi biner. Yang pertama nih, penjumlahan atau tambah merupakan operasi biner pada himpunan semua bilangan real, kemudian himpunan semua bilangan bulat, himpunan semua bilangan rasional, kemudian himpunan semua bilangan bulat positif, dan juga himpunan semua bilangan kompleks. Ya, bisa kalian cek bahwa operasi tambah ini, kalau saya ambil contoh gitu ya. Jadi operasi tambah ini kalau dituliskan sebagai fungsi itu adalah dari R cross R dipetakan lagi ke R. Kalau saya tuliskan notasinya biar beda gitu ya. Misalkan saya tulis ini R1, R2 dipetakan ke R1 tambah R2 ya. Nah, ini merupakan elemen sini, ini juga hasil penjumlahannya juga pasti akan merupakan elemen dari himpunan bilangan real. Nah, kemudian contoh yang kedua, pembagian yang biasa kalian kenal pembagian gitu ya, operasi pembagian itu bukan merupakan suatu operasi biner pada himpunan semua bilangan real atau R. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya ambil gitu ya, saya ambil satu contoh lah. Ini saya tuliskan, ini misalkan X, pembagian saya tuliskan seperti ini, gitu ya notasinya. Dari R cross R ke R, gitu. Nah, yang memetakan R1, R2 ke R1 bagi R2, nah
Dia bukan merupakan operasi biner. Kenapa? Saya ambil contoh penyangkal, yaitu misalkan saya ambil misalkan, atau biasanya kalau untuk contoh penyangkal istilahnya kita tulisnya pilih. Nah, saya bisa mengambil atau saya bisa memilih satu buah, memilih secara spesifik ya, misalkan R1-nya saya pilih A gitu ya, misalkan, atau enggak langsung aja deh 2 gitu. Kemudian R2-nya saya pilih 0. Nah, artinya jadi si 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 operasi ini akan memetakan 2,0 ke 2 dibagi 0. Padahal 2 dibagi 0 tidak terdefinisi di sini. Itulah yang disebut dengan tidak bersifat well defined fungsinya ya. Jadi 2 dibagi 0 itu tidak terdefinisi di R. Ya, sehingga karena ada satu contoh atau satu elemen lah yang ada di R yang sehingga si operasi itu bisa jadi tidak terdefinisi gitu, maka dia bukan merupakan suatu operasi biner. Nah, selanjutnya nih, untuk lebih memperjelas, yang ketiga adalah penjumlahan juga bukan merupakan operasi biner. Loh, kok bisa? Tadi kan bilangnya operasi biner, sekarang bukan operasi biner. Mana yang betul? Nah, kita lihat, artinya si operasi itu, sebagaimana tadi definisinya itu selalu menempel dengan himpunannya. Himpunan yang kita bicarakan apa dulu, gitu ya. Tidak berdiri sendiri. Operasi penjumlahan, oke, ada operasinya. Terus himpunannya apa yang dimaksud? Kalau himpunan yang dimaksud adalah R, Z, Q, Z+, dan C, maka ini semua si penjumlahan itu merupakan operasi biner pada himpunan tersebut. Nah, tapi untuk himpunan yang isinya adalah semua matriks ya, mau semua matriks berukuran berapapun ini. Jadi si MR itu adalah himpunan semua matriks yang elemen-elemennya itu adalah bilangan real, ya. Kalau saya punya himpunan semua matriks, kemudian saya punya operasi tambah, maka operasi tambah itu bukan merupakan operasi biner pada himpunan ini. Kenapa? Karena pada saat saya punya, sebagaimana kalian sudah tahu juga ya di aljabar linear elementer, bahwa dua buah matriks bisa dijumlahkan kalau mereka mempunyai ukuran yang sama. Artinya kalau saya saya pilih A-nya misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Ini kan matriks identitas dan matriks yang A-nya 2 kali 2 dan cukup sederhana. Tapi kalau saya mau menjumlahkan A ditambah B, itu tidak bisa. Tidak dapat didefinisikan. Kenapa? Karena penjumlahan dua buah matriks hanya bisa terdefinisi apabila masing-masing matriks tersebut memiliki ukuran yang sama. Gitu ya. Jadi penjumlahan ini bukan merupakan operasi biner pada himpunan semua matriks yang entry-nya adalah bilangan real. Nah, tapi bisa jadi dia itu operasi biner untuk misalkan M2R, artinya matriks yang ukurannya semua matriks yang berukuran 2 kali 2 dengan entry bilangan real, bilangan bulat dan lainnya itu dia merupakan operasi biner gitu ya. Z juga masih bisa. Ya, jadi penjumlahannya itu hanya akan terdefinisi pada saat ukurannya sama. Nah, ini contoh lain. Fungsi bintang, misalkan saya mendefinisikan fungsi bintang lain, bintang di mana dia didefinisikan pada himpunan semua bilangan bulat, tapi operasinya itu bukan perkalian biasa gitu ya, kan biasanya bintang itu identik dengan perkalian. Nah, ini didefinisikannya oleh A bintang B itu didefinisikan sebagai nilai minimum dari A, B. Artinya kalau misalkan di sini saya tulis dulu ini bintang dari Z cross Z ke Z, di mana A, B-nya didefinisikan ke minimum dari A, B gitu. Nah, misal saya ambil contoh 5 sama 10. Artinya hasil operasi kalau secara biasanya kan ya 5 bintang 10 itu hasilnya adalah 5 gitu. Misalkan ada 1 juta dikalikan 100, artinya ini sama dengan 100 dan seterusnya gitu ya. Ini juga
operasi bintang yang didefinisikan seperti ini merupakan suatu operasi biner pada Z. Gitu ya, karena tadi dia fungsinya well defined. Nah, ini beberapa contoh lagi yang termasuk operasi biner pada F gitu ya. Misalkan F adalah himpunan yang isinya fungsi. F besar itu isinya fungsi-fungsi, artinya F1, F2, dan seterusnya. Tapi masing-masing fungsi itu merupakan fungsi-fungsi yang bernilai real, artinya fungsi tersebut memetakan dari real ke real lagi, gitu ya. Nah, operasi penjumlahan fungsi, kemudian operasi pengurangan fungsi, operasi perkalian fungsi, dan operasi komposisi fungsi pada F cross F, ya, dimana kalau F masing-masing nih, kalau F penjumlahan ini artinya adalah penjumlahan yang didefinisikan pada fungsi F, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau menggunakan suatu notasi operasi, tapi operasi itu biasanya sudah digunakan atau umumnya sudah diketahui dengan bentuk tertentu. Nah, kita kasih notasi atau indeks di sininya untuk menjelaskan bahwa operasi tersebut berbeda dengan maksudnya spesifik untuk yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi F dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan pada F dengan G, jadi F tambah G gitu ya. F tambah Gx, ini penjumlahannya penjumlahan fungsi, itu didefinisikan sebagai Fx ditambah Gx. Kemudian F min Gx itu sama dengan Fx min Gx, F dot Gx perkalian Fx dikalikan, maaf ini kurang Gx-nya ya, Fx dikali Gx, dan selanjutnya Fogx sama dengan F Gx. Nah, semua ini juga merupakan operasi biner pada F. Karena kalian juga bisa mengecek masing-masing bahwa semuanya itu, semua operasi tersebut bisa terdefinisi dengan baik di himpunan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada dua sifat gitu ya yang ada pada operasi biner yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sifat komutatif pada operasi biner. Jadi tidak semua operasi biner sifatnya komutatif. Jadi suatu operasi biner bintang gitu ya pada suatu himpunan G. Ingat operasi itu nempel dengan himpunannya, tidak berdiri sendiri. Operasi tersebut akan bersifat komutatif apabila berlaku A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A dan B itu yang ada di G. Gitu. Ya, jadi nggak semua operasi biner itu sifatnya komutatif. Contohnya nih yang pertama, operasi tambah dan kali yang biasa kita kenal atau yang biasa kita pakai pada Z, Q, R, dan C semuanya bersifat komutatif. Ini jelas mungkin kalian sudah bisa membayangkan atau yang biasa kalian sehari-hari lakukan juga kan penjumlahan, perkalian gitu ya. Itu komutatif sifatnya di Z, Q, R, dan C. Nah, kemudian operasi minus atau operasi pengurangan yang biasa juga kita kenal pada Z itu tidak komutatif. Kenapa tidak komutatif? Nah, kita bisa ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Saya misalkan ambil 5 dikurang 2. Dua-duanya ini elemen Z ya. Sama dengan minus 3. Karena saya balik. 2 dikurang 5. Balik ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Ini kan 2 angka yang berbeda. Ya, 2 angka yang berbeda di Z. Artinya, operasi pengurangan biasa pada Z itu sifatnya tidak komutatif. Gitu ya. Jadi mungkin sekilas sepertinya kayaknya komutatif tapi itu tidak ya. Nah, selanjutnya yang ketiga operasi komposisi nih. Operasi komposisi pada fungsi yang bernilai real atau fungsi yang memetakan dari R ke R gitu ya. Itu tidak komutatif. Ambil contoh nih ya, misalkan saya punya dalam hal ini saya punya Fx-nya Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian Gx sama dengan X ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat. Fog dikomposisikan dengan X itu sama dengan F dikalikan, F
di mana yang jadi inputnya adalah GX. Artinya di sini saya punya F, GX-nya apa? X tambah 1. Sedangkan fungsi F-nya adalah X kuadrat, artinya ini adalah X tambah 1 pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sisi lain, GOF itu X sama dengan G Fx. Jadi Fx-nya yang dimasukkan. Nah, Fx-nya adalah apa? X kuadrat. Sedangkan fungsi Gx-nya apa? X plus 1. Artinya ini X kuadrat plus 1. Ini adalah dua fungsi atau dua nilai yang berbeda. Ini sudah berupa nilai ya, bukan fungsi lagi. Ini tidak sama gitu ya. Tidak sama antara FOGX dan GOFX. Ya, jadi operasi komposisi pada fungsi yang memetakan dari R ke R juga tidak bersifat komutatif. Nah, contoh lain yang tidak komutatif adalah operasi perkalian matriks pada himpunan semua matriks berukuran n kali n. Ini secara global saja ya. Kalau misalkan saya punya matriks ukurannya 2 kali 3, mau dikalikan lah ya yang paling gampang dengan matriks 3 kali 2. Bisa kan ini ya, 2 kali 3 matriks dikalikan 3 kali 2. Ini matriks. Jadi ukurannya adalah 2 kali 2. Nah, sekarang saya balik. Yang ini di depan, 3 kali 2 dikalikan 2 kali 3. Hasilnya berapa matriksnya? 3 kali 3. Ini sudah dua matriks yang berbeda. Nah, kalian bisa ingat juga bahwa dua matriks dikatakan sama kalau mereka yang pertama punya ukuran yang sama dulu. Ini ukurannya aja sudah tidak sama, artinya otomatis bukan matriks yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga tidak selalu berlaku pada operasi biner, ya. Nah, jadi suatu operasi biner bintang pada suatu himpunan G itu bersifat asosiatif apabila berlaku kalau misalkan saya mengoperasikan A dengan B dengan operasi bintang terlebih dahulu baru kemudian saya operasikan dengan C, itu harus sama dengan pada saat saya mengoperasikan B dan C terlebih dahulu baru dengan A. Gitu ya, untuk setiap A, B, C-nya elemen di G. Contohnya nih yang pertama operasi tambah dan kali yang biasa kita kenal di kompleks gitu ya, itu juga bersifat asosiatif. Di R juga sama ya, ini sudah jelas bersifat asosiatif. Nah, tapi operasi pengurangan biasa pada kompleks itu tidak asosiatif. Kalian juga bisa cek sendiri dengan ambil contoh yang paling sederhana saja ya, karena dia mengandung imajiner pasti nanti tidak bisa kita hasil antara kita mengoperasikan A dan B baru C kemudian dengan mengoperasikan B dan C dulu baru dengan A itu akan berbeda gitu. Nah, untuk yang ini coba kalian tunjukkan bahwa operasi pengurangan biasa pada C tidak asosiatif. Ya, kerjakannya pada kertas saja nanti di submit di live Unpad. Kemudian operasi komposisi pada fungsi F ya, itu juga dia bersifat asosiatif. Walaupun tadi dia tidak bersifat komutatif, tapi pada saat kita menggeser-geser nanti itu hasilnya dia bersifat asosiatif gitu ya. Nah, operasi perkalian matriks pada himpunan semua matriks berukuran n kali n juga dia bersifat asosiatif. Nah, kemudian ada salah satu keistimewaan yang dimiliki apabila kita memiliki atau kita bekerja dengan himpunan yang elemen-elemennya hingga gitu ya. Salah satu contohnya misalkan Z5. Ini mohon maaf ya, ini harusnya Z5. Ini mana tertulis seperti itu. Z5 itu seperti yang kalian sudah mungkin kenal juga, Z5 itu elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah operasi tersebut merupakan operasi biner pada himpunan hingga, kita bisa menggunakan tabel kalau yang ini operasinya tabel penjumlahan, ini tabel perkalian. Jadi nanti kalian juga akan mengenal di teori grup yang disebut dengan tabel Cayley itu
Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk Z5 ini kita punya anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menjumlahkannya dengan menggunakan tabel, saya coba rinci, berikan gambaran sedikit. Nah, tadi Z5 itu isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya ingin menggambarkan operasi biner penjumlahan modulo 5 gitu ya. Oh, maaf agak miring. Tidak lurus nggak apa-apa ya. Ini saya tulis kembali 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya ya tinggal menjumlahkan seperti biasa. Ini mungkin kalau ada yang pernah belajar tabel penjumlahan, perkalian, dan pengurangan mungkin pernah. Tinggal dijumlahkan saja 0 tambah 0, 0. Ini masih tetap ya isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 tambah 0 juga sama. Ini penjumlahan dengan 0 tetap 2, 3, 4. 1 tambah 1, 2, ditambah 2, 1 ditambah 2, 3, 1 ditambah 3, 4, 1 ditambah 4 itu 5, tetapi 5 di Z5, angka 5 di Z5 itu adalah 0. Ya, 0 modulo 5. Ini juga satunya sama 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 3, 5, tadi sini ininya 0 ya. Dan seterusnya, ini juga 4, 0, 1, 2. Jadi ini bisa dilihat seolah-olah seperti kita menggeser angka-angkanya gitu ya. 1, 2, 3. Gitu. Dia merupakan operasi biner si tambah ini karena kita bisa lihat bahwa fungsinya itu well defined. Jadi hasil-hasilnya juga dia merupakan elemen di Z5. Gitu ya, semuanya tidak keluar dari Z5. Yang perkalian juga dilakukan dengan cara yang serupa. Gitu. Ini semuanya hasilnya well defined. Nah, ini coba kalian kerjakan. Ini juga di-upload di live bersama dengan yang tadi yang saya sebutkan yang operasi pengurangan itu bersifat asosiatif untuk himpunan semua bilangan kompleks. Nah, ini periksa apakah operasi-operasi berikut itu bersifat komutatif. Nah, untuk melihat komutatif atau tidaknya, kita lihat saja operasinya. Misalkan 1 ditambah 0, 1 tambah 0 sama enggak dengan 0 tambah 1? Sama. Gitu ya, 2 tambah 2, 2 tambah 1 sama dengan enggak dengan 1 tambah 2 gitu ya. Nah, biasanya untuk melihat apakah dia komutatif gitu ya. Apakah dia komutatif? Dilihatnya dengan si tabel ini dia akan mempunyai satu buah bagian diagonal, yang bagian diagonal itu seolah-olah mencerminkan bagian-bagian yang lain, atau kalau dari matriksnya itu adalah matriks simetri. Ya, artinya ini 1, 1. 2 di sini, 2 juga di sini. 3 di sini, 3 juga di sini. 4 di sini, 4 juga di sini. 0 di sini, 0 juga. Ini 1 di sini, 1 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Gitu ya. Jadi si matriksnya itu bentuknya simetri. Ya. Nah, simetrinya terhadap diagonal. Ini juga sama nih, kita bisa lihat komutatif atau tidaknya ini kan sama nih, 0, ini 2, 1, dan seterusnya. Bisa kalian lihat ini adalah tabelnya simetri. Nah, kalian lakukan itu untuk soal yang melibatkan himpunan-himpunan dengan elemen hingga. Nah, untuk latihan, nah ini sih yang pertama, coba periksa apakah operasi bintang pada Z plus yang didefinisikan oleh A bintang B sama dengan 2 pangkat AB gitu ya, itu merupakan operasi biner yang komutatif gitu ya. Kalau misalkan bukan atau dia tidak bersifat komutatif, tunjukkan contoh penyangkalnya. Contoh penyangkal itu artinya kalian cukup ambil satu buah angka gitu ya, kemudian tunjukkan si operasinya tidak bersifat komutatif. Dan juga periksa apakah dia asosiatif atau tidak. Itu untuk nomor 1, 2, dan 3. Nah, 3 ini yang dilibatkan adalah himpunan dengan elemen hingga. Jadi G-nya ABCD, kemudian operasi binernya didefinisikan seperti ini. Nah, periksa apakah dia
komutatif atau tidak, asosiatif atau tidak. Clue-nya untuk melihat komutatifnya sudah saya berikan tadi. Nah, tinggal kalian cek apakah dia bersifat asosiatif atau tidak. Oke, nah demikian penjelasan atau uraian terkait operasi biner. Silakan dikerjakan latihannya. Apabila ada yang tidak difahami, dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.